Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Dan kalau ada yang nggak suka, keluar aja. Kalau ada yang nggak suka, pergi aja di Indonesia. Aku tuh sebenarnya ya, terus terang aku tuh mau nangis sih ketika dengar. Apakah pantas seorang presiden, seorang kepala negara mengatakan bahwasanya kalau tidak suka dengan Indonesia, silakan pindah negara? Jangan kemana-mana, simak di video ini. Assalamualaikum guys, bertemu lagi bersama Bang Rapli Channel. Nah, pada kesempatan kali ini Bang Rapli Channel akan membahas sebuah hal yang lagi viral mengenai tentang pernyataan Prabowo yang mengatakan bahwasanya kalau ada sebagian kelompok atau sebagian orang yang merasa bahwasanya negara Indonesia ini suram, ya silakan pindah ke negara lain. Nah, pertanyaannya guys, apakah pantas seorang kepala negara atau seorang presiden mengatakan seperti itu gitu? Apakah pantas? Nah, untuk hal yang seperti ini nggak pantas seorang Bang Rapli Channel untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Lebih baiknya ada seseorang konten kreator atau public figure yang berpendapat duluan. Nah, maka dari itu kita simak pendapat dari seorang konten kreator terkenal, yaitu Felix Xiao. Dipersilakan Bang Felix Xiao, guys. Kita akan mereaction mengenai tentang pendapat seorang Felix Xiao, seorang artis, seorang konten kreator, mengenai tentang pendapat Prabowo bahwasanya itu kalau nggak senang dengan Indonesia silakan pergi. Nah, jadi pertanyaan judul daripada si Felix Xiao ini adalah, apa hak Prabowo menyuruh rakyat Indonesia untuk keluar dari Indonesia, sedangkan thumbnailnya itu kita diusir dari Indonesia. Ini Felix Xiao ya. Yuk, kita reaction dulu. Aku mau jahat nih. Kalau aku mau jahat, aku bisa bilang juga sih. Sebenarnya dalam sejarahnya siapa yang sering pergi ke luar negeri kalau ada apa-apa? Kan bukan rakyat. Rakyat tuh nggak punya pilihan. Kalau rakyat punya pilihan kayak kamu, orang-orang kaya ini, mereka udah keluar dari dulu. Kalau udah punya pilihan, aku ingat sih di tahun 98 ketika lagi ada kerusuhan, targetnya kan adalah orang-orang Chinese tuh, diskriminasi pada orang Chinese tuh. Teman-temanku yang punya duit ya pergi. Lah terus yang nggak. Iya benar sih, kalau misalkan kita punya uang, punya kekayaan, punya segala macam, ya kita pergi dari Indonesia gitu. Tanpa disuruh pun kita pergi, karena kita tuh melihat ya Indonesia tuh gak baik-baik lagi kan, kayak gitu kan. Ya pada kenyataannya tidak. Kita di Indonesia ini kemiskinan merajalela, pengangguran merajalela. Nah, Duit. Ada sesuatu yang ganggu aku banget ya, yaitu adalah berkali-kali presiden itu ngomong kalau andaikan ada yang nggak suka lebih baik keluar aja. Itu berkali-kali. Ke Yaman pernah. Terus kemudian bantah Indonesia gelap, Prabowo matanya buram, kau kabur saja ke Yaman. Siapa yang nggak suka dengan Indonesia sekarang, ya keluar aja, kata Prabowo. kalau ada yang nggak suka keluar aja. Kalau ada yang nggak suka pergi aja di Indonesia. Aku tuh sebenarnya ya terus terang aku tuh mau nangis sih ketika dengar itu. Kenapa? Karena aku nggak bisa bayangin. Aku sih kalau jadi rakyat Indonesia juga nangis juga sih. Ya gimana gitu, masa seorang pemimpin mengusir rakyatnya gitu? Emang siapa dia? Ya balik lagi ya, tugasku itu adalah menganalisis setiap kata-kata yang keluar daripada orang itu apa yang menjadi dasar pemikiran. Jadi konstruksi berpikirnya itu seperti apa. Aku coba ambil satu analogi ya. Jadi gini, nggak jarang banget
aku dengar atau sering banget aku dengar orang tua ketika dia sudah benar-benar kesal sama anaknya, dia bilang gini, kalau kamu nggak mau di rumah ini, kamu keluar aja. Dan itu sering terjadi ketika pertama dia sudah nggak punya argumen untuk ngasih tahu anaknya. Yang kedua, dia sudah nggak peduli. Itu ngeri banget sih. Dia udah merasa bahwasannya dia hebat, dia yang punya rumah ini. Karena itu anaknya nggak perlu terus kemudian ada di sini karena ini milik dia. Kalau kamu nggak suka sama aku, kamu keluar aja. Kamu cari bapak yang lain. Jadi kayak diilustrasikan kayak macam itu ya bang ya, berarti diilustrasikan bahwasanya itu kalau nggak suka dengan ayah ya keluar aja gitu kan. Wah, apa semacam itu bang? Wah, coba bang diperjelas lagi itu bang. Karena dia merasa punya authority kan. Itu ganggu aku banget sih. Pertanyaannya adalah, Indonesia tuh punya siapa sih? Kok bisa ada orang merasa bahwasanya Indonesia tuh punya dia sehingga dia bisa nyuruh orang keluar? Itu membuat aku. Iya sih benar juga. Sebenarnya Indonesia ini punya siapa sih? Punya pribadi atau punya rakyat? Atau punya komunitas? Nah, itu perlu itu. Sedih. Kenapa? Karena dia berarti merasa bahwa Indonesia tuh punya dia. Kayak rumah. Kalau itu rumahmu nggak apa-apa. Kalau itu adalah tokomu nggak apa-apa. Itu perusahaanmu nggak apa-apa. Aku sering juga gitu. Kalau kamu nggak suka sama aku, keluar aja. Itu nggak ada masalah. Tapi Ya benar, kalau misalkan itu toko kita atau rumah kita, ya terserah gitu kan. Nggak apa-apa juga kalau misalkan ngomong kayak gitu kan. masalahnya adalah kalau kamu melakukan itu sebagai kepala negara, itu nggak benar. Artinya kamu udah nggak punya argumen, kamu sudah nggak punya rasa sayang, sehingga kamu merasa bahwa kamu bisa melakukan seperti itu. Itu adalah, ya itu ganggu aku. Ya menurut aku sih dia tuh udah inilah ibarat kata udah terpojok gitu kan. Nggak ada kata-kata lagi untuk membela dirinya gitu bang. Jadi dia tuh langsung ya kalau nggak suka dengan aku ya keluar aja gitu kan. Benar tak? Benar nggak sih bang? Banget sih, terus terang. Itu adalah konstruksi berpikir yang salah banget. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang pola pidato presiden. Pidato presiden selalu kita akan. Betapa besar bangsa kita. Dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar. Yang keempat, terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia. Kita adalah teoritis semua, kita udah pernah bahas. Kita bangsa yang besar, kita bangsa yang kaya, kita akan jadi bangsa besar, kita akan bangkit, kita nggak boleh korupsi, kita nggak boleh, semua teoritis, semua sesuatu yang bersifat cita-cita doang. Dan biasanya setelah ngomong yang besar-besar itu, kita sudah besar, terus kemudian polling berikutnya adalah muncul saya diserang. Ada banyak orang bilang begini, ada banyak orang bilang Prabowo, saya diserang karena memberi makan bergizi untuk Indonesia. MBG lagi guys, MBG Mas Balil ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Balik MBG lagi guys. bilang begitu, setelah itu blunder. Jadi itu tuh polanya tuh. Pertama bangga-banggain, terus kemudian apa yang aku lakukan itu keren banget. Setelah itu mulai merasa insecure, katanya sebut dong siapa yang bilang. Kenapa nggak sebut aja siapa yang bilang? Sehingga nggak semua orang jadi terus kemudian merasa ini sebenarnya ke siapa sih? Jadi kayak bola liar gitu maksudnya. Nah, sebut aja siapa. Orang ini bilang kayak begini, saya buktikan dia salah. Kalau mau ayo debat sama saya. Kan gitu aja bagus tuh. Ini ada profesor yang bilang sama saya bahwasanya, ada profesor yang bilang bahwa saya itu adalah salah. Bilang dong siapa profesornya. Kan kamu kan presiden. Dan bilang, kalau misalnya profesor tadi nggak suka, ayo datang ke tempat saya ajak ngobrol. Itu kan sesuatu yang sangat sederhana sekali. Nah, problemnya adalah ketika pola-pola ini terus berlanjut, ya udah, kita nggak akan pernah maju sebenarnya. Ya kita akan terlibat kita akan berputar-putar pada masalah-masalah itu aja. Setelah itu setelah ngeluh marah-marah, besok lagi terus kemudian melakukan hal yang sama lagi. Aku pikir serius aku sedih sih. Karena kenapa? Aku berharap, aku berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita tuh punya presiden yang benar-benar sayang sama kita. Kalau orang sudah sayang,
yang Amin, amin, amin ya robbal alamin. Kita mempunyai presiden yang benar-benar sayang dengan kita, bukan hanya sekedar omong-omong aja gitu. yakin dia nggak pernah ngomong seperti itu. Kenapa? Itu yang aku bilang. Sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita harus sayang dulu sama orang. Karena kalau kita sayang, kata-kata itu kita pilih, cara menyampaikannya kita pilih, lalu terus kemudian tempatnya kita pilih, dan semuanya itu akan jadi indah harusnya. Kalau benar-benar kita sayang. Tapi nggak gitu. Kalau nggak suka, keluar aja. Kalau nggak suka, pergi aja ke Yaman. Itu juga perlu aku bahas. Kenapa Yaman? Ya enak juga sih kalau dengarnya itu. Diksi kata-katanya itu loh yang buat kita tuh mau muntah itu. Ada apa dengan Yaman? Kenapa nggak yang lain aja? Padahal kalau kita lihat ya, kalau aku mau jahat nih, aku bisa bilang juga sih. Sebenarnya dalam sejarahnya siapa yang sering pergi ke luar negeri kalau ada apa-apa? Kan bukan rakyat. Rakyat tuh nggak punya pilihan. Kalau rakyat punya pilihan kayak kamu, orang-orang kaya ini, mereka udah keluar dari dulu. Kalau udah punya pilihan, aku inget sih di tahun 98 ketika lagi ada kerusuhan, targetnya kan adalah orang-orang Chinese tuh, diskriminasi pada orang Chinese tuh. Teman-temanku yang punya duit ya pergi, lah terus yang nggak punya duit ya tinggal. Jadi kalau ada pilihan, orang pasti pergi ke luar negeri. That's why kalau kita lihat ya, gitu kan ya, lihat orang-orang yang mereka nggak pernah bilang Indonesia gelap. Mereka nggak pernah bilang Indonesia gelap. Mereka nggak pernah ngeritik MBG. Mereka nggak pernah melakukan apapun yang presiden bilang misalnya itu adalah sesuatu yang kayak merendahkan atau menyerang dia. Nggak pernah. Tetap aja pergi ke luar negeri kalau dia ada pilihan. Iya nggak sih? Jadi please deh. Kalau andaikan misalnya orang tuh punya pilihan ya. Coba mungkin nggak sih andaikan ada 5 di negara, andaikan ada Doraemon, ya kan? Terus Doraemon tuh bisa milih. Kalau andaikan kita bisa memilih dilahirkan di negeri apa nih, kasih 5 opsi nih, ya, kasih 5 opsi nih. Kita lihat Indonesia terus kemudian jadi pilihan nomor berapa? Jepang misalnya. Aku pengen sebelum masuk Islam aku udah bilang kenapa nggak lahir di Jepang? Kenapa? Komiknya banyak, tempatnya bersih. Tapi kan di situ kerjanya susah. Well, Indonesia mudah. Inggris misalnya, Amerika misalnya, atau Cina, Singapura, Thailand, Vietnam, gitu kan ya. Tapi kan Indonesia punya motor listrik. berapa lama lagi mau punya motor listrik? Tapi Vietnam udah punya mobil listrik. Kita ngambil mobil listrik. Vietnam lebih ini lagi ya, lebih maju lagi. Kalau kita cuman sekedar motor listrik aja gitu, udah bangga kali. Sedangkan negara lain udah punya mobil gitu, mobil listrik malah. Jauh kali kita ketinggalannya. Ya, please lah. Maksudku gini, aku tahu ini nggak bakal nyampe sih. Kalau nyampe ya walau bisa. Tapi aku nggak juga ngomong ke presiden sih. Aku lagi ngomong pada mungkin presiden berikutnya, atau mungkin pada antum. Nah benar juga sih. Kita tuh membuat video bukan berarti kita tuh ngomong dengan pengen disampaikan gitu, pengen disampaikan kepada presiden. Kalaupun memang nyampe ya alhamdulillah, setidaknya bisa bikin berubah gitu kan. Tapi ya ingat, ini bukan video dari Bang Rabu Channel, tapi ini video daripada Felix Xiao. Saya hanya mereaction saja guys, mereaction atau menanggapi daripada video yang dia buat duluan. Oke? Nah, yang bukan siapa-siapa, atau aku yang bukan siapa-siapa, cuma mengingatkan diriku dan orang-orang yang masih mau waras, karena aku capek banget serius dengan ngomongan-ngomongan kayak gini, bahwasanya mbok yau gitu ya, mikir, konstruksi berpikir kita tuh tahu kalau kita ngomong sesuatu dan orang nangkepnya dapat, terus kemudian apa yang menjadi perasaan kita, bukannya itu adalah sesuatu yang justru kontraproduktif. Dan anak-anak yang dapat omongan kayak gitu ya, kalau nggak suka pergi aja lu dari rumah ini. Yakinlah suatu hari gak enak juga dengarnya. Kalau nggak suka dari rumah ini pergi aja gitu. Kalau kayak gini aja, kalau kau nggak suka jadi anak aku,
ya cari bapak baru. Wah, itu kan wah macam itu juga. Kira-kira ilustrasinya. Nanti ketika dia jadi yang punya rumah dan mungkin bapaknya numpang di rumah dia tuh ya, jangan heran kalau dia akan bilang begitu sama bapak. Aku pribadi sih, ya selakunya sebagai kepala negara, ya seharusnya kalau kita dikritik, ada sebagian orang yang mengkritik kita bahwasanya negara ini suram, ya kita nggak sepantasnya untuk mengatakan bahwasanya kalau nggak suka dengan negara ini ya silakan pergi aja gitu. Nggak gitu. Seharusnya kita selaku kepala negara, kita seharusnya tuh introspeksi diri atau muhasabah diri. Kira-kira ada yang salah di mana di diri kita itu, atau ada yang salah di mana dari kebijakan kita itu, sehingga orang itu mengatakan bahwasanya Indonesia itu suram. Sebagian mengatakan suram. Seharusnya dia itu mengintrospeksi diri, mencari kesalahan daripada dirinya, bukan menyuruh orang lain untuk pergi pindah negara. Nah, itu ada yang pro, ada yang kontra, itu biasa guys. Jadi selaku kepala negara ya harusnya bisa menerima kritikan. Ya, kritikan daripada Felix Yawini. Ini bukan kritikan daripada saya, tetapi kritikan daripada seorang content creator, seorang artis, seorang public figure yang mengatakan bahwasanya diksi yang diucapkan oleh Prabowo itu terlalu keras untuk disampaikan kepada negara kita, yaitu rakyat Indonesia itu sendiri. Dan menurut saya pendapat daripada Felix Yawini ya bisa masuk di akal juga, karena ucapan yang itu tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala negara. Seharusnya kepala negara itu benar-benar bisa berpikir ucapan itu adalah hal yang sangat penting, apalagi diucapkan oleh kepala negara. Mungkin sekian daripada Bang Dapat Channel. Bang Dapat Channel diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.